Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyanti Hasan dengan NPM 0227221147. Saya mahasiswa dari Universitas Kairun, Kota Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah metode penelitian yang dibimbing atau dipandu oleh Bapak Dr. Rando Suito SE MSI dengan judul materi yaitu penelitian fenomenologi. Baik, langsung saja kita ke materinya. Fenomenologi adalah aliran filsafat yang berfokus pada studi langsung tentang fenomena atau pengalaman langsung dari subjek manusia. Pendekatan ini menekankan pemahaman subjektif dan interpretatif terhadap pengalaman manusia yang mencakup persepsi, emosi, dan pemikiran individu. Secara khusus, fenomenologi berusaha untuk memahami esensi atau struktur mendasar dari pengalaman manusia tanpa terpengaruh oleh pengetahuan sebelumnya atau interpretasi teoritis. Ini dilakukan dengan menetapkan perhatian pada detail pengalaman sehari-hari, mencoba untuk menyelidiki apa yang sebenarnya dialami oleh individu secara langsung. Salah satu hal yang menarik dari fenomenologi adalah pendekatan yang sangat subjektif. Fenomenologi tidak berusaha untuk menemukan kebenaran universal secara objektif, melainkan untuk memahami bagaimana individu secara pribadi mengalami dunia mereka. Ini memungkinkan untuk penjelasan yang kaya dan ragam tentang bagaimana aspek kehidupan manusia. Selain itu, fenomenologi menyortir pentingnya konteks dalam pengalaman manusia. Ini mengakui bahwa pengalaman individu selalu dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan historis di mana mereka terjadi. Oleh karena itu, fenomenologi sering mendorong penelitian untuk mempertimbangkan konteks ini dalam memahami fenomena manusia. Secara keseluruhan, fenomenologi menawarkan pendekatan yang kaya dan mendalam terhadap studi pengalaman manusia, memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana individu memahami dan merespon dunia mereka. Fenomenologi juga dikenal karena menolak pendekatan reduktif atau analitis yang mencoba mengural pengalaman menjadi elemen-elemen terpisah. Sebaliknya, fenomenologi mengajukan bahwa pengalaman manusia harus dipahami sebagaimana keseluruhan yang integral, di mana elemen-elemen tersebut saling terkait dan saling mempengaruhi. Salah satu tokoh utama dalam fenomenologi adalah Edmund Husserl, yang dianggap sebagai pendiri aliran ini. Ia mengembangkan konsep epoche atau pengurungan, di mana peneliti diminta untuk menangguhkan segala bentuk asumsi dan pengetahuan sebelumnya untuk mencapai pemahaman langsung tentang fenomena. Fenomenologi tidak hanya diterapkan dalam bidang filsafat, tetapi juga telah mempengaruhi berbagai disiplin ilmu lainnya, termasuk psikologi, sosiologi, antropologi, dan seni. Dalam psikologi misalnya, fenomenologi membantu mengembangkan pendekatan yang lebih holistik untuk memahami pikiran dan perilaku manusia. Yang menarik dari fenomenologi adalah kemampuannya untuk meresapi ke dalam dan merumitkan pengalaman manusia, menggali makna di balik tindakan dan
perversi. Pendekatan ini telah memberikan kontribusi penting dalam memahami keragaman pengalaman manusia dan memberikan pandangan yang lebih kaya tentang realiti subjektif. Dengan demikian, fenomenologi bukan hanya suatu metode penelitian, tetapi juga suatu cara pandang yang memandang pengalaman manusia sebagai pusat perhatian, menawarkan pandangan yang mendalam dan penuh nuansa terhadap kompleksitas kehidupan manusia. Pentingnya fenomenologi juga terlihat dalam konsep intersubjektivitas yang dimana penelitian mencoba memahami bagaimana pengalaman individu dapat dibagikan dan dipahami oleh orang lain. Ini memunculkan pemahaman bahwa realiti subjektif individu dapat memiliki kesamaan atau perbedaan yang sangat besar dan interaksi sosial memainkan peran penting dalam membentuk pengalaman manusia. Seiring berjalan waktu, fenomenologi terus berkembang dan mengalami variasi. Misalnya fenomena hermeneutik yang dikembangkan oleh Martin Heidegger dan Hans Georg Gadamer, menekankan pentingnya interpretasi dan konteks budaya dalam memahami fenomena manusia. Fenomenologi eksistensial seperti yang dijelaskan oleh Sartre, dia menyortir kebebasan individu dan tanggung jawab dalam menciptakan makna hidup. Secara keseluruhan, fenomenologi tidak hanya memberikan pandangan dalam ilmu filsafat, tetapi juga memberikan sumbangan berharga dalam memahami humanior, kompleksitas manusia dalam berbagai disiplin ilmu. Kemampuannya untuk menggali makna dan kerumitan pengalaman manusia membuatnya relevan dan menarik bagi banyak penelitian dan pendekatan dalam ilmu pengetahuan dan humaniora. Baik, sekian dari video penjelasan materi mata kuliah metode penelitian tentang penelitian fenomenologi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.